Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jeno Bolon dengan NIM 3223 12 10 23 dari regular C 2022, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pada kali ini saya akan mereview buku dari penulis yaitu Dr. Andos Syaiful Bahri Jemara dan Dr. Andos Aswan Zain dengan judul bukunya yaitu Strategi Belajar Mengajar. Selanjutnya saya juga akan mereview saya juga akan mereview buku dari Richard Siddiq, Najwa dan kawan-kawan dengan judul Strategi Belajar Mengajar Sejarah Menjadi Guru Sukses. Kelebihan dan kekurangan buku utama. Buku utama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar dan ditulis oleh Dr. Andos Syaiful Bahri Jemara, MAG, dan Dr. Andos Aswan Zain memiliki kelebihan yaitu buku ini memiliki pembahasan yang dalam mengenai strategi belajar mengajar sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dibahas. Buku ini menggali-gali masalah, konsep atau tema dengan lebih detail sehingga pembaca dapat memahami topik tersebut secara lebih lengkap. Penjelasan dalam buku ini juga cukup runtut, artinya penjelasan antar bab saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak membuat pembaca bingung dalam memahaminya. Penjelasan yang runtut membuat buku lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketika informasi disajikan secara sistematis dan logis, pembaca dapat mengikuti alur cerita atau argumen yang lebih cepat atau argumen dengan lebih baik. Penjelasannya pun disertai dengan pendapat-pendapat para ahli. Buku ini juga memiliki latar pustaka yang banyak sehingga informasi dari buku ini dapat dipercaya. Latar pustaka yang banyak membuktikan bahwa buku ini lebih kredibel atau terpercaya. Referensi yang kuat menunjukkan bahwa penulis telah melakukan penelitian yang mendalam dan mengacu pada sumber-sumber terpercaya. Ini dapat meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap buku. Namun buku utama yang berjudul Strategi Belajar Mengajar yang ditulis oleh Dr. Andos Syaiful Bahri Jemara, MAG, dan Dr. Andos Aswan Zain ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan, yaitu yang pertama, buku ini tidak dilengkapi dengan rangkuman dari masing-masing bab sehingga pembaca sulit untuk membuat kesimpulan dari apa yang dibahas dari buku tersebut. Yang kedua, buku ini terdapat kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh pembaca seperti reinforcement, solving, preventive, dan lain-lain sehingga pembaca harus membacanya secara berulang-ulang untuk memahami maksud dari isi bacaan tersebut. Bahasa yang digunakan dalam buku ini juga kurang komunikatif dengan pembaca sehingga pembaca akan merasa bosan dan jenuh. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan harus lebih komunikatif dengan pembaca. Selain itu, kata-katanya pun harus menggunakan kata-kata umum atau lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari agar pembaca lebih mudah untuk memahami isi buku ini. Kemudian, buku pembanding yang berjudul Strategi Belajar Mengajar Sejarah Menjadi Guru yang Sukses yang ditulis oleh Richard Siddiq dan kawan-kawan ini memiliki kelebihan, yakni buku ini memiliki susunan pembahasan yang runtun sehingga membaca mudah untuk memahami isi dari buku ini, sehingga kita sebagai pembaca tidak akan merasa bingung atau kebingungan saat mencari informasi penting. Ketika informasi disusun secara logis, lebih mudah bagi pembaca untuk merangkai informasi dan mengingatnya. Kemudian buku ini juga memiliki pembahasan yang mendalam mengenai strategi belajar mengajar sejarah menjadi guru sukses. Sehingga buku ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang strategi belajar mengajar dalam konteks pembelajaran sejarah. Hal ini membantu kita sebagai calon guru untuk lebih memahami konsep dan metode yang efektif. Buku ini juga membantu seorang guru dalam membuat strategi belajar mengajar sejarah menjadi guru sukses.
Kemudian buku ini juga mencantumkan referensi atau daftar pustaka yang banyak sehingga buku ini lebih kredibel atau terpercaya. Namun buku ini memiliki kekurangan atau kelemahan juga, seperti dalam buku ini tidak cantumkan dibuat ringkasan di setiap akhir bab sehingga pembaca sulit untuk menyimpulkan informasi dari buku ini. Kemudian dalam buku ini juga terdapat kata-kata yang sulit dipahami. Hal ini membuat pembaca merasa kesulitan dalam memahami teks dalam buku. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan saya harap juga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih.